salah gede atau kecil api. Yang dibutuhin setahu gua di dalam ruang bakar itu titik kefokusan si api tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperti 82. Gaskan. Oke guys, ini gua ada sedikit penjelasan dari busi, berbagai busi. Gua nggak ngebahas merek apapun karena banyak ya merek busi itu, dan gua nggak bahas ori atau KW. Ini ada sedikit penjelasannya, semoga bisa sedikit bermanfaat lah. Oke, yuk cek it out. Oke guys, ini ada sedikit penjelasan busi. Gua jelasin secara pengalaman, bukan secara teknik ya, atau secara multitester. Gua lebih ke real yang gue pakai atau gue cobain atau gue setting di motor Vespa gue atau motor Vespa punya customer gue. Kalau untuk yang pakai multitester mungkin teman-teman juga bisa lihat di konten-konten yang lain. Jadi gini guys, untuk busi platinum, iridium, dan standar ya, merek macam-macam guys. Cuman di sini gue nggak ngomongin original atau KW ya, karena itu balik lagi ke kita, balik lagi ke si buyer, bisa milih yang ori atau yang enggak gitu kan. Karena banyak banget lah untuk yang KW itu, emang ada perbedaan, pasti ada yang perbedaan antara ori dan KW. Cuman gua enggak bahas di sini guys ya. Oke. Gua mau bahas masalah untuk busi racing di Vespa kalian, khususnya iridium atau platinum atau yang standar. Nah, gini guys penjelasan kalau dari gua ya. Sorry kalau agak berisik karena ini agak rame juga. Oke, jadi kalau untuk penjelasan busi racing atau non racing atau yang enggak racing ya, kalau menurut gua dan pengalaman gua dan yang gue cobain, kalau motor kalian standar ya standar businya guys. Pengapian kalian standar ya standar businya. Karena elektroda yang standar itu RPM masih kuat untuk nahan RPM dan suhu panas. Contohnya ini yang gue pegang guys. Ini yang standar ya. Ini elektrodanya, ini masaknya. Nah, letupan api itu nanti keluar dari sini guys, dari tengah ini guys ya. Dia akan keluar ke masak ke sini. Nah, dari sini biasanya nitik ke bagian dom atau nanti ke piston gitu ya. Ketika piston posisinya di TMB, sebelum TMB atau sekian derajat sebelum TMB dash gitu. Nah, untuk pengapian standar dan mesin standar masih kuat guys, karena maksimalnya juga ini didesain untuk yang motor standar. Temperatur untuk panasnya juga sama guys ya. Ini masih tahan. Ini gua Ryan kemarin, ini pakai busi burik, walaupun burik kayak gini tapi masih kuat. Sampai hitam gosong masih kuat ya, karena untuk RPM di bawah. Nah, beda ceritanya kalau gua menggunakan busi-busi racing, pasti mati guys. Contohnya ini pasti mati karena enggak naik RPM atau RPM di bawah. Karena busi racing sebenarnya didesain khusus untuk RPM tinggi. Untuk RPM tinggi dia biar nggak berebet posisinya. Kenapa bisa kayak gitu? Udah pasti karena posisinya, kalau teman-teman jeli, kenapa sih busi racing itu lebih kuat? Sebenarnya nggak kuat guys, lebih ke fungsi ya, lebih ke fungsi. Kalau teman-teman jeli bisa ke teman-teman lihat
busi yang standar ini lebih tinggi. Ini yang kanan yang standar, ini yang kiri yang racing atau yang iridium. Posisinya lebih tinggi yang standar untuk elektroda kemasanya. Beda sama yang racing ya. Beda sama yang racing. Oke. Jadi kenapa yang racing ini agak mendem ketimbang yang standar? Nah, jawabannya kenapa? Nih gue jawab guys, dengan pengetahuan atau sedikit pengetahuan dari gue dan pengalaman ya. Bukan gue jelasin secara teknik ya. Busi racing seperti ini, iridium ini, kenapa lebih mendem dia keramiknya atau elektrodanya? Dia ketutupan sama sidrat ini. Ini yang menyebabkan dia lebih dingin atau tahan temperatur, lebih tahan lama panasnya karena dia posisinya elektrodanya ketutup. Ketimbang yang standar, dia nggak ketutup sama sekali dan di atas kan. Satu ya itu. Kedua, teman-teman kalau bisa jeli di bagian tengah elektroda ini yang mengeluarkan api. Ini dia kayak jarum kan. Nih, ini yang racing kayak jarum. Kalau ini gede. Kalau secara logika guys, api mana yang lebih gede, busi racing sama busi yang standar? Mungkin, dan gua pernah ketemu juga sama teman-teman atau yang mungkin ya wajar lah kalau nggak tahu, api busi racing lebih gede katanya bang ketimbang yang standar. Itu salah besar guys. Sebenarnya yang lebih gede itu yang standar ketimbang yang racing, karena jelas posisinya ini dia elektroda ke bagian setrum kemasannya lebih gede ketimbang yang racing. Tapi bukan masalah gede api atau kecil api guys. Ingat, bukan masalah gede atau kecil api. Yang dibutuhin setahu gua di dalam ruang bakar itu kefokusan, titik kefokusan si api tersebut. Misalkan gini, ini api keluar nih. Ini kalau dia goyang, kalau pakai alat tester itu kelihatan. Kalau goyang gini, itu nggak kuat dengan RPM per sekian RPM, karena posisinya dia pasti akan nyebar dan bakal bocor ke kiri, ke kanan, ke samping, ke atas, dan bahkan si keramik elektroda ini bakal ada api. Nah, ini yang menyebabkan leleh guys. Kalau di RPM tinggi, misalkan motor kalian pengapiannya pakai aftermarket atau pakai yang racingan, biasanya ini nggak bakal kuat. Kalau settingan udah bener-bener nemu banget ya. Kecuali kalau settingan nggak nemu ya aman lah. Cuman kalau udah settingan oke banget, ini nggak bakal kuat. Nah, bedanya sama yang racing. Yang racing ini dia lebih nitik. Logikanya jarum aja itu lebih nitik ya guys. Mata jarum itu nggak gede, tapi kecil banget kan. Ini kenapa didesain seperti ini. Dan untuk penyetelan di bagian masa, kalian jangan pernah main-main nyetel untuk di bagian masa, karena ini yang banyak disepelein, tapi ini sebenarnya ngaruh. Kalau ini disetel nanti ngaco. Beda sama busi yang standar kayak gini guys. Busi standar kayak gini mau disetel, ini mau direnggangin, misalkan pakai 0,5, 0,8, ini bisa. Masih gimana ya? Masih bisa main atau masih bisa ngangkat apinya. Tapi kalau yang racing, adapun bisa, itu dijamin ngaco. Itu pengalaman gue, sepengetahuan gue ya. Tapi ya balik lagi ke kalian juga gitu kan. Nah, itu guys. Jadi kenapa lebih mendem, dan ada juga yang gak mendem. Contohnya ini sama-sama iridium juga. Ini dari NGK, ini dari NGK, cuman beda ya. Ini Jepang semua guys.
Ini Jepang. Ini pun yang gua pegang yang bekas Jepang. Ini bekas ya guys ya. Ini Jepang. Oh iya gini nih. Dan ini kode EGP ya. Dan ini untuk yang densonya. Ini bekas. Ini bekas juga. Nah, kenapa gua alasannya Ryan gua nggak pakai, atau ketika tensioner gua nggak pakai busi kayak gini. Nah ini contohnya mati. Ini mati, bukan jelek ya, tapi ini jadi pengalaman buat gua. Dan ini mati nggak kuat karena posisinya apa? Bukan nggak kuat businya guys, karena posisinya ini butuh RPM yang tinggi. Jadi ini kan busi dingin, harus bener-bener panas banget gitu guys. Nah bedanya gini. Tadi setelah gua jelasin, otomatis penjelasan gua mentah lagi ya kalau misalkan gua lihat posisi busi ini. Kok ini iridium tapi tetap nongol bang. Nah ini tetap nongol bang. Nah busi iridium itu atau busi racing itu setahu gua itu ada banyak keunggulan dan kelemahan lah, yang pasti yang kayak gitu. Dan banyak juga tipenya, dan ini untuk tipe yang panas, dan ini untuk tipe yang dingin, makanya lebih mendem. Nah kalau teman-teman pakai pengapian standar, kalau ingin bener-bener ingin gua pengen nyoba nih, sedangkan pengapian gue standar, silahkan pakai ini yang lebih nongol di elektrodanya ketimbang yang mendem banget kayak gini. Ini lebih rekomendasi yang ini kalau untuk yang standar ya. Cuman gua nggak rekomendasiin sama sekali sebenarnya kalau posisinya mesin kalian atau pengapian kalian standar. Begitu guys. Dan ini yang menurut gua yang paling kuat ketimbang yang gua barusan review sedikit. Ini yang paling kuat. Kenapa sih kok bisa ngomong yang paling kuat? Kayak gini guys ya. Ini elektroda bisa dikatakan elektrodanya standar banget. Kalau banget sih enggak, standar lah ya. Ini standar. Cuman ini kaki 4. Gua jauh lah harganya sama yang ini, jauh ya guys. Sama yang ini jauh. Kenapa? Ini lebih murah, tapi ini lebih kuat. Kenapa? Yang tadi gue sebutin, ini elektrodanya standar. Cuman kelebihan dia kaki 4. Dia walaupun sampai gosong dia masih kuat ngangkat. Hanya ketika RPM tinggi, kalau waktu dingin dia masih kuat kayak busi-busi yang notabene iridium. Cuman persekian lap atau jangkauannya kilometer udah jauh banget, ini kerasa guys. Busi ini kerasa berpet karena posisinya panas. Kalau misalnya kita diam dulu baru bisa maksimal lagi. Ya wajar, karena emang busi ini sebenarnya untuk posisinya di mobil ya. Ini businya untuk di mobil sebenarnya. Cuman kebanyakan kalau di gua pasain ke motor, karena mobil itu nggak ada oli samping guys ya. Dan ini busi contoh aja. Ini sebagian busi mati. Dan untuk teman-teman nanti gua bahas di part 2 ya. Busi panjang atau busi pendek itu penting apa enggak, nanti gue bahas di part 2 nya. Ini gue sedikit ulasan aja, takut videonya kepanjangan. Dan gue ngucapin terima kasih yang sudah support businya. Terima kasih banyak. Ini businya udah sampai. Oke. Semoga ini bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman untuk pemilihan busi dan bijaksana untuk beli busi. Kalau motor standar ya
sesuaikanlah dengan standar, karena gak usah pakai racing-racingan guys ya, minimal pakai busi Vespa yang gambar Vespa itu udah lebih dari cukup guys. Dan gua lama itu pakai busi itu, di motor racingan pun masih kuat untuk kalau nyoba ya. Tapi kalau ada rezeki lebih ya silahkan lah, kalau mau coba-coba itu bebas lah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu pantengin channel gua, dan gua minta untuk like-nya untuk teman-teman siapapun. Oke, jangan lupa berkarya, jangan lupa untuk tetap semangat, karena namanya di otomotif itu nggak ada mentoknya. Salam Racing 82, gas ke.